Rabiul Awal 1316 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 April 1908 Masehi. Nama kecil beliau adalah, ada yang tahu nama kecil beliau? Iya, sudah lengkap. Muhammad Sagaf. Nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, yakni 3 hari sebelum dilahirkan, ayahandanya Tuan Guru Haji Abdul Majid didatangi 2 wali Allah, masing-masingnya dari Hadramaut dan Maghrabi. Kedua wali Allah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Sagaf. Beliau berdua berpesan kepada Tuan Guru Haji Abdul Majid supaya anaknya yang akan lahir itu diberi nama Sagaf, yang artinya atapnya para wali pada zamannya. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Nama ini pun diberikan oleh ayahanda beliau sendiri yang diambil dari nama seorang ulama besar yang mengajar di Masjid Al-Haram. Perjuangan Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Muhammad Zainuddin Abdul Majid belajar di Tanah Suci Mekah selama 13 tahun. Dia datang jauh-jauh untuk ke sini demi untuk memerintah. Dia kembali ke Indonesia atas perintah dari guru yang paling beliau kagumi, yakni Yai Hasan Muhammad Al-Masyad pada tahun 1934. Mula-mula beliau mendirikan pesantren Al-Mujahidin pada tahun 1934 Masehi. Pada tanggal 15 Jumaidil Akhir 1356 Hijriah atau 22 Agustus 1937 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI untuk para kaum pria. Pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah atau 21 April 1943 Masehi, beliau juga mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI khusus untuk kaum wanita. Madrasah-madrasah cabang NWDI sampai NBDI yang didirikan oleh para alumni di berbagai daerah berjumlah 66 buah. Sampai pada tahun 1997, organisasi Nahdlatul Wathon telah berjumlah 747 di berbagai wilayah di Indonesia. Wafat Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tarik akhir 1997 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, hari Selasa 21 Oktober 1997 Masehi atau 18 Jumaidil Akhir 1418 Hijriah, dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi atau 102 tahun menurut Hijriah, beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kita lanjutkan putri saudara yang akan dipertandingkan antara tim Sahril melawan Cut Yassin. Tim putri saudara final ya antara Sahril melawan Cut Yassin. Silakan merapat. Pandai-pandai memilih guru tengaji, guru sategakkan sejujur ikhlas hati. Pandai-pandai memilih guru tengaji, guru sategakkan sejujur ikhlas hati. Mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi.
Mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Satu jati tak terbagi mengaji, sebelah ilmu sampai nabi. Satu jati tak terbagi mengaji, sebelah silsilah ilmu sampai nabi. Mara Maulana Bapak Kiai Hamdan Wadi, guru dan ilmunya bersambung sampai nabi. Mara Maulana Bapak Kiai Hamdan Wadi, guru dan ilmunya bersambung sampai nabi. Kalau hubungan dengan guru terpisah, jauh maghfirah dan putus barokah, hilang semua muruah, walau ulama sedunia milik kesolah. Putus barokah, hilang semua muruah, walau ulama sedunia milik kesolah. Dosa bandana mengangkut bareng nama, bau terhapus sisbar banyak-banyak. Dosa le guru dena bau terkerisa, dakana tertebus isi dunia emas. Dosa le guru dena bau terkerisa, dakana tertebus isi dunia emas. Ini adalah salah satu lagu ciptaan beliau yang berjudul Pandai-pandailah memilih guru tahu ngaji. Ilmu memang suka, jika itu berkah sekalipun hilang, dia tetap akan melekat. Penonton yang di timur Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami dari tim 3. Sekian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masih. We are from group 9. Want to tell you a little story about Bung Syahrir. But first, I want to introducing myself. My name is Celia Wulantari. You can call me Celia. I'm from class 10-9. And my partner, My name is Nurul Hidayah and from class 11 IPS 4. Ya, tim putra itu juara 3 adalah Bung Syahrir adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia yang lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 5 Maret 1909. Bung Syahrir memiliki peran penting dalam diplomasi penyelesaian Indonesia Belanda 1945 sampai 1946. Syahrir tried to secure Indonesian position, which he signed, but made him accused of benefiting the Dutch. After turning with Hatta to establish a new PNE, which was later rolled up the colonial government and exiled. He was exiled to Bohin the jail and then Banda Haira until 1945. During the Japanese leadership, Syahrir tried to become the leader of anti-Japanese underground movement. To cover it up, When the first Aceh War broke out on 8 April 1973, General Koller ordered his troops to burn Baitur Rahman, the Grand Mosque, because he thought the mosque was the headquarters of Aceh Spider who had to be destroyed. Barnabas! Iya, pemenangnya tim semifinal antara Patipura dan Syahrir ini adalah tim Patipura. Cut Yadi
That's action. Then she screamed. Ya, silakan tim putra Srodor. Hei orang-orang beriman bernama Aceh, kita nih jaga diri pacu-pacu. Masjid itu tersebut sejenak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melawan Jam. Silakan merapat. Tetap ingat jenis-jenis pikiran dengan kafir Belanda. Doli. Abu Masyara dengan Aceh Sameli ampunan dosa dengan kafir. Abu Masyara dengan Aceh Sameli cari budak dengan kafir. Semifinal kedua Selodor Putra. Tim Mutia melawan Zam. Tim Mutia melawan Zam. Zam, Zainul Abdul Majid. Zam. Mutia. And hot Ottoman of the Aceh world. Hitungan ketiga, dua tim tidak merapat ke sumber suara akan panitia tim. On February 11, 1899, in Mulabo, Tengku Omar was interpreted by God, Truth and King. Zam. Ayo, tim Mutia melawan tim Jam. Babak semifinal Selodor Putra. Kalau sudah lengkap, sebelum kalian Jonathan promised to continue his struggle until she died. siap, sudah. Aku berjanji selama aku masih hidup. Kalau tidak lengkap, isi saja. Perang Bagus sekali. Hitungan tiga, kalian tidak lengkap antara tim Mutia melawan tim Jam di diskualifikasi. Kepegawaian, Iba agama, Ya, yang mana Iba ini? kemerdekaan Mutia, mana Mutia? Iba Aceh. Sudah lengkap. Mutia sudah lengkap. Dari kelompok Jam, silakan. Slowly, Jutnyadin was getting squeezed in the forest. The Dutch then attacked Jutnyadin headquarters in Battle Lesagu. When her troops were defeated, Jutnyadin said, Aku rela tertikam le dada sampai mati daripada gak nyerah le Belanda lede. Mutia. after being arrested, Jutnyadin was taken to Banda Aceh. Jutnyadin was eventually exiled to Sumedang, West Java. Di panitia. In exile, she was called Bunda Peldu of her expertise in religious knowledge. On 9 November 1908, Jutnyadin died because of her age. Sekian dari kami. Terima kasih. Di sini kita akan menceritakan kisah tentang Patimura. Patimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Saparua, Maluku. Ia adalah seorang keturunan bangsawan. Ayahnya adalah seorang raja bernama Sahalau, sebuah kerajaan yang terletak di Teluk Selatan. Ia adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Setelah penandatanganan perjanjian Inggris Belanda pada tanggal 13 Agustus 1814, Kepulauan Maluku kembali di bawah kekuasaan Belanda. Sebagai panglima perang di Saparua, Patimura dipilih menjadi pemimpin perlawanan. Untuk itu, ia dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Gustede.
Pasukan Belanda yang dikirim untuk kembali merebut benteng itu pun dikalahkan oleh pasukan Kapitan Patimura. Selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda. Kelompok Buktoto yang akan diwakilkan oleh Ananda, Widya dan teman-teman. Silakan kelompok Bung Tomo. Stop. I'm from Bung Tomo team. We're telling about one Tomo. Bung Tomo on October 3, 1920 in Kampung Belauran, Surabaya. At the age of 12, Bung Tomo was forced to leave his education at Solo. At the time, Bung Tomo Persiapan Kolonel Putra to overcome the effects of memperebutkan depression that 34. prevailed at the time. Bung Karim melawan Zainudin Abdul but Majid. officially graduate. Jam. At a young age, Bung Tomo was Kontingen in the scouting Bung Karim organization melawan Jam. Indonesian Scout Nation. At the age of 12, at the age of 17, Bung Tomo became famous when he became the second person in the Dutch East Indies to reach the rank of Pandu Garuda. Bung Tomo lahir pada 3 Oktober 1920 di Kampung Belauran, Surabaya. Ayah Bung Tomo bernama Kasawan Cipto Wijojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu Bung Tomo berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Bung Tomo suka berkorban untuk memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik. Saat usia 12 tahun, Bung Tomo terpaksa melanjutkan pendidikannya di Solo. Ketika itu, Bung Tomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak Bung Tomo juga menyelesaikan pendidikan lewat korespondensi yang menggunakan di usia muda. Bung Tomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI dalam mendukung kepanduan bangsa Indonesia. Di usia 17 tahun, Bung Tomo menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Ya, silakan merapat. Pak Guru minta tolong. Bung Tomo struggled in the Battle of Surabaya 10 November 1945. On September 19, an incident occurred at the Yamato Hotel, Surabaya. A group of Dutch people put up their flag above the Yamato Hotel. This made the Indonesian people in Surabaya angry. A Dutchman died and the red, white, blue flag was lowered. The blue part was torn off, then the red and white part was immediately raised. In October and November 1945, Bung Tomo became one of the most important leaders because he succeeded in moving and uplifting the people of Surabaya. At the time, Surabaya was completely attacked by British troops who landed to disarm the Japanese occupying army and free European prisoners. Major General Robert Manson, Malabay's successor, issued an ultimatum stating that all armed Indonesian leaders and people must report and put down their weapons in a designated places. They also asked Indonesia to surrender by raising their hands above with an ultimatum at 6 a.m. on November 10, 1945. The ultimatum made the people of Surabaya angry until the battle took place on November 10, 1945. Pak Fauzin, kalau dia protes, Pak Fauzin silakan ke pinggir Pak Fauzin, karena sebentar lagi Perjuangan final Bung Tomo di pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada 19 September 1945, sebuah insiden terjadi di Hotel Yamato, Surabaya. Sekelompok orang Belanda memasang bendera mereka di atas Hotel Yamato. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia di Surabaya marah. Seorang Belanda tewas dan bendera merah putih biru itu diturunkan. Bagian biru dirobek, lalu bagian merah putih langsung dikibarkan. Pada Oktober dan November 1945, Bung Tomo menjadi salah satu pemimpin yang sangat penting karena ia berhasil menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Pada waktu itu, Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk melucuti senjata tentara pendudukan Jepang dan membebaskan tawanan Eropa. Mayor Jenderal Robert M. pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor serta meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan. Tak hanya itu, mereka pun meminta orang Indonesia menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas dengan batas ultimatum pada pukul 6 pada 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya marah hingga terjadi pertempuran 10 November 1945. Kini pertempuran tersebut dikenal sebagai Hari Pahlawan.